Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnah wa iqtada bi hudah. Qala Sayyidina Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah rahmatal abrar. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau menyatakan, ya man asya wa ma ash takhruju minad dunya ma dhukta ladza syai'in fiha wa hiya munajatul haqqi subhanahu wa mukhatabatuhu lak. Wahai siapapun yang hidup, kata beliau, dan apapun yang menjalani kehidupan di dunia ini, relakah kau kelak akhirnya keluar dari dunia sedangkan dirimu sama sekali belum pernah merasakan sesuatu yang paling lezat di dalam dunia ini? Apa itu? Kata beliau, wahiyya munajatul haq subhanah, yaitu lezatnya bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa mukhatabatuhu lak, dan khitab yang Allah berikan kepada dirimu. Fa anta mulqajifah billail, kamu ini kalau malam hari seakan-akan seperti bangkai yang tidak pernah hidup pada malam hari. Fa in dufi'ta anhu fastaghits billah, lah kalau kamu memang ternyata merasa selama hidup sampai sekarang ini ternyata belum pernah dikasih kenikmatan tersebut, maka kamu minta tolonglah kepada Allah. Dan katakan, ya malaikatullah wa ya rasulah rabbi, katakan wahai para malaikatnya Allah, wahai para utusannya Tuhanku, fatatni al-ghanima allati naluha min ladzatil munajah, ya telah hilang dari diri saya ini, saya telah kehilangan sebuah ghanimah, sebuah anugerah yang besar yang didapatkan oleh para kaum sholihin daripada lezatnya bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai ya para kaum sholihin ini kalau sudah malam, kalau sudah bermunajah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah perkara yang paling lezat bagi diri mereka. Ya, mereka tadi itu merasakan ya mesra bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, ya seorang wali perempuan, ya solehah luar biasa, top. Beliau sampai menyatakan apa? Tidak ada yang lebih membuat saya ini gundah atau sumpak illa tulu'ul fajr, kecuali apa? Terbitnya fajar. Kenapa? Karena kalau sudah terbit tadi itu fajar, orang-orang akan bangun untuk sholat subuh. Jadi yang mengadu dengan Allah, berkhitab dengan Allah sudah banyak. Karena sudah banyak yang sholat subuh, orang-orang sudah bangun. Tapi kalau sebelum itu, ya belum merasakan indahnya kemesraan antara hamba dengan Tuhannya tadi itu. Sampai di antara mereka ya menyatakan, kalau ada santri yang tidak qiyamul lail, tidak sholat malam, maka dia tidak pantas dikatakan santri. Ada salah seorang ingin berguru ke salah seorang syekh, ya, maka diterima, ahlan wa sahlan. Ya, di zaman dulu ini ya bergurunya itu ke rumahnya gurunya tadi itu. Akhirnya nginep di rumahnya, terus guru ini menyiapkan untuk calon santri yang baru datang tadi ini disiapkan air. Kemudian ternyata tiba waktu sholat subuh, ya diketuk untuk sholat subuh berjamaah. Ternyata dilihat airnya itu masih penuh. Ditanya, loh kamu udah sholat malam? Enggak, ini saya baru bangun. Oh, ya wis kalau gitu setelah sholat subuh, bereskan barang-barangnya, silahkan kembali pulang. Tidak pantas ente menjadi thalibul ilm. Ya, sampai segitunya ya. Coba. Dicoba dulu. Paham ya? Coba, ya memang tidak secara langsung. Ya mungkin Allah ada yang kasih secara langsung ya. Cuman, ya qiyamul lail, rasakan, dinikmati. Semua yang kita pikirkan, semua yang mungkin menjadi ujian bagi kita sodorkan kepada Allah. Ya Allah, curhat gitu lah. Kalau orang itu curhat sama orang, itu seringkali ya, yang dicurhati itu hanya fudul aja, hanya pengen tahu masalahnya orang, kenapa diceritakan. Bukan memberi solusi, tapi fungsinya apa? Pengen tahu aja. Tapi kalau orang curhat sama Allah lain, jauh. Dan Allah Maha tahu, cuman Allah suka gitu loh. Kalau ada hambanya yang cerita itu, Allah tuh suka, dan Allah bakal kasih solusi sebaik mungkin. Banyak di antara mereka yang bercerita,
ketika punya masalah apapun diadukan kepada Allah, ya terlebih di waktu sebelum fajar ya, termasuk di waktu fajar. Khususnya antara azan dan iqamah waktu sholat subuh itu diadukan, lapor sama Allah. Loh, kita ini punyanya Allah, semua ini kan punyanya Allah. Masalah sama siapapun, ya ada orang tidak suka, ada gini, ada gitu, sebut ya Allah ini gini. Lah terus apa yang dimaksud Allah itu mengkitab kita? Kalau kita ini berbicara kepada Allah kan jelas ya, kita ngomong sama Allah, ya Allah saya pengen gini, saya minta ini. Tapi Allah berbicara dengan kita maksudnya apa? Nah, dikatakan oleh ulama, khitabnya makhluk kepada Allah yaitu melalui salat. Khitabnya Allah kepada kita yaitu melalui Al-Quran. Jadi kalau kita ini pengen diajak ngomong istilahnya sama Allah Ta'ala, ya baca Al-Quran tadi itu. Karena itu khitab-khitabnya Allah untuk siapa? Untuk kita, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau sholatnya kocar-kacir, ngaji pun jarang-jarang. Lah terus buat apa hidup ini? Apa bedanya sama pohon belimbing misalnya? Ya. Iya, tidak ngerasakan, punya Tuhan tapi tidak merasakan keindahan menjadi seorang hamba tadi itu. Karena menjadi seorang hamba ini, ya bagi mereka para kaum sholihin ini, menjadi hambanya Allah itu hal yang sangat lezat sekali. Sangat lezat sekali. Rabi al-Adawiyah pun saya menyatakan, ya, insahha minkal wudya ghayatal muna, kalau memang aku ini berhasil mendapat cintamu yang tulus, wahai puncak daripada segala harapanku, fakullu ma fawqa turabi turabu, maka semua yang ada di atas tanah ini, apapun itu, siapapun itu, turabu, di mata saya, ya sama kayak yang di bawah kakinya itu, sama seperti tanah. Maksudnya apa? Prioritas utamanya beliau tadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikasih ya lezatnya munajat, tapi ya tentu dengan apa? Dengan mengerjakan. Coba ya, dicoba. Ya. Jam 3 misalnya, paling tidak jam 3. Ya, bangun, ya sholat, rasakan nikmatnya tadi itu. Kemudian beliau menyatakan, idza kana al-'abdu mu'jaban bi ta'atihi mutakabbiran ala khalqihi mumtali'an 'azamah yatlubu minal khalq an yuwaffu huquqah wala yuwaffi huquqahum fahada yukhsha alaihi sul khatimah. Ini beliau Al-Imam Ibn Athaillah memberikan kepada kita ciri-ciri orang itu alamat su'ul khatimah dan husnul khatimah. Nah, kata beliau, jika seorang hamba itu ternyata merasa hebat, merasa mulia dengan ketaatannya, jadi dirinya sendiri merasa mulia. Saya ini memang Masya Allah ternyata, misalnya ya, merasa dalam dirinya kayak gitu. Saya sholat 5 waktu berjamaah, saya ngaji sehari sekian juz, saya sedekah banyak. Walhasil dia nih, saya umrah puluhan kali misalnya ya. Dia mu'jiban, dia merasa apa? Dirinya ini orang taat gitu lah. Mutakabbiran ala khalqi, sombong atas makhluk Allah yang lain. Ya, ketika ngelihat makhluk, aduh ini paling enggak sholat ini. Misalnya, ini paling enggak pernah sedekah. Ini aduh ngaji tidak pernah ini. Bahkan paling enggak bisa ngaji. Walhasil apa? Sombong dia tadi kepada makhluknya Allah Ta'ala. Padahal ya kita diajarkan untuk apa? Untuk husnudzan ya. Kita mungkin lihat orang normal, maksudnya secara zahir enggak berbuat taat. Tapi apa yang dibalik itu kita tidak ada yang tahu. Mungkin dia ini dicintai sama Allah lebih dari yang lain. Ya mungkin taat lebih dari kepada Allah dibanding orang yang suudzon tadi itu. Nah. Mumtalian, kemudian dia ini hatinya dipenuhi, minta daripada makhluknya Allah untuk diberikan haknya. Ya minta dihormati. Kamu tidak tahu, ya siapa saya ini? Walhasil apa? Dirinya ini minta dihormati. Wala yufi huquqahum, padahal dirinya ini tidak pernah memberikan hak-hak orang lain. Jadi dia menuntut orang lain untuk memberikan haknya, tapi dia sendiri tidak pernah memberikan hak kepada orang lain. Haknya orang lain tidak pernah dia selesaikan. Orang semacam ini, kata Imam Ibn Athaillah, ditakutkan nanti wafat dalam keadaan su'ul
khatimah, yaitu billah min dzalik. Tapi wa in kana fa'ala ma'siyatan tarahu baqiyan hazinan, tapi kalau orang yang ketika tergelincir dia tadi itu berbuat maksiat, kemudian kamu melihat dirinya tadi ini nangis, sedih. Astagfirullah, kok bisa saya ini? Kok bisa? Tidak harusnya saya kayak gitu. Wes, saya tidak ngulangi. Sedih, dalam hatinya ada sedih. Nah, ini penting ini, karena nggak semua orang yang bermaksiat itu kemudian merasa sedih gitu loh. Kayak mungkin pernah kita ibaratkan, kayak kita di dalam suatu ruangan yang terang ya. Terang, kelihatan semua. Terus tiba-tiba mati lampunya. Perbedaannya kerasa apa tidak? Terasa. Kenapa? Karena sebelumnya terang, kemudian menjadi gelap. Orang yang hatinya bagus, kemudian maksiat, tergelincir dalam maksiat, merasa gundah. Nah, perubahan dari gundah menjadi gundah ini menandakan sebelumnya hatinya itu baik. Tapi kalau orang sudah berbuat maksiat, sudah enteng tadi itu berbuat maksiat, sudah remeh, tidak ada bedanya, sumpah tidak sumpah, malah kadang apa? Minum-minuman keras sambil apa? Ngakak-ngakak, tidak ada beban sama sekali. Ini sudah waliyatubillah. Memang dari sebelumnya hatinya sudah apa? Sudah gelap ini. Ini hatinya sudah gelap. Makanya ulama itu sampai menyatakan, ya salah seorang sholihin, orang itu kalau belum pernah berbuat satu maksiat, jangan sampai sekali-kali nyoba. Kalau dia sekali saja nyoba, misalnya apa? Tidak pernah minum minuman keras, coba sekali, akhirnya diminum. Apa yang terjadi? Maka akan mudah bagi dirinya untuk mengerjakan maksiat tersebut untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Waliyatubillah min dzalik. Sampai kayak gitu. Sebagian di antara mereka itu pernah ketika jalan menuju masjid pakai pakaian panjang, gamis gitu, putih. Kemudian melewati jalan ini agak becek. Ketika melewati jalan, gamisnya bawah ini kecipratan. Karena sudah terlanjur kecipratan, akhirnya dicincing sedikit, ya kecipratannya ada banyak, coklat gitu, dicincing, dan dia terus jalan, tidak peduli lagi berapa banyak cipratan yang kena bagian bawah tadi itu. Kenapa? Karena sudah terlanjur kotor. Itu langsung nangis beliau. Nangis, istrinya ditanya, loh kamu kok nangis? Apa gara-gara gamis yang kotor ini? Tak cuci nanti. Tak cuci, tidak usah nangis. Saya bukan nangis karena ini. Bukan gara-gara baju yang kotor ini. Saya nangis gara-gara saya dapat pelajaran daripada gamis saya ini. Setelah sebelumnya saya tidak sengaja kena kotor, kemudian setelahnya mudah bagi saya, gamis saya ini kena cipratan yang selanjutnya, itu ibarat jika saya berbuat maksiat satu kali, maka akan mudah bagi saya untuk mengerjakan maksiat tersebut selanjutnya. Kenapa? Karena sudah kotor. Paham ya? Sampai kayak gitu. Jadi jangan sampai, ya katanya kaum sholihin itu. Munkasiron zalilan, ketika dia berbuat maksiat, dia hatinya ini hancur. Hatinya ini merasa mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Zalilan, merasa hina. Ini penting ini, merasa hina ketika tergelincir dalam maksiat, ini penting. Karena banyak di antara mereka yang berbuat maksiat tapi ketawa. Dikatakan barang siapa yang mengerjakan maksiat dalam keadaan ketawa, nanti dia diseret ke dalam neraka dalam keadaan menangis sejadi-jadinya. Waliyatubillah min dzalik. Kemudian ini yang penting. Yatatarahu ala arjulis sholihin. Setelah dia tadi itu merasa dirinya tadi itu kurang, merasa dirinya tadi hina, dia bersimpuh di kakinya orang-orang soleh, orang-orang yang betul-betul soleh ya, betul-betul soleh. Wa yazuruhum mu'tarifan bitaksir, berziarah kepada mereka, mu'tarifan bitaksir, mengakui dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya. Ini penting ini. Ziarah kepada sholihin, tapi dengan catatan ziarah kepada sholihin bagus ya. Tapi kalau mu'tarifan bitaksir ditambahi dirinya ini merasa sangat kurang. Ketika ziarah ini nilai plus. Sebenarnya katakan al-madad ala qadril masyhad. Pemberian yang Allah berikan melalui wali-walinya itu. Jadi wali ini kan ngasih hadiah ya.
lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu dalilnya. Jadi mereka ini sama Allah dikasih hadiah yang besar di dunia dan di akhirat. Siapa yang mau minta di dunia, dikasih sama wali itu. Wali itu bukan orang pelit ya, bukan orang yang medit. Mereka itu paling dermawannya makhluknya Allah. Tidak mungkin wali itu pelit, tidak mungkin jadi wali. Wali pasti apa? Pasti dermawan. Orang yang ziarah tidak mungkin pulang ibarat bawa kresek kosong, mustahil. Tapi ada yang bawa kresek kecil, ada yang bawa besar, ada yang bawa karung ketika pulang tadi. Apa yang membedakan? Yang membedakan pandangan mereka kepada wali tersebut dan pengakuan kurangnya mereka di hadapan wali tersebut. Lah kalau ziarah tapi ana sama wali ini ya 11-12 lah. Ana ya qiyamul lail, beliau qiyamul lail. Saya ngaji ya sehari hatam misalnya. Beliau juga sehari hatam. Ya kurang lebih lah saking saya pengen ziarah. Ya dapatnya sedikit. Tapi kalau ketika datang pada wali tadi itu memang merasa dirinya tadi itu kosong dan semata-mata mengharap barokah daripada wali tadi itu, ya insya Allah ketika pulang dikasih banyak sama wali tersebut. Fahadha yurja lahu husnul khatimah. Maka orang semacam ini, ini tanda-tandanya ya suka ziarah tadi ini adalah orang-orang yang diharapkan husnul khatimah, yang mudah-mudahan kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya, dibimbing setiap saatnya untuk mengamalkan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah, sehingga kelak ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allah